kepada Ibu Herina Suswita, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena rahmat dan anugerahnya, kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka melaksanakan dan mengikuti salah satu program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, yaitu kegiatan pelaksanaan Forum Pembauran Kebangsaan Rakor Kota Angkatan 2 tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan juga mohon maaf saya lupa sahabat-sahabatku di wilayah masing-masing, saya tidak sebut satu persatu yang telah gugur, tapi mudah-mudahan pengabdiannya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, Pak Maksani, EPK ini berada di wilayah era global sesuai dengan keinginan dan memang sikap pernyataannya Pak Gubernur, Jakarta adalah kota global. Oleh karena itu, saya harap kepada semua teman-teman, apa yang telah dicanangkan Gubernur ini, kita harus sikapi dan kita harus menyesuaikan diri bagaimana bersikap yang baik sebagai kota, tidak hanya sebagai kota ibu kota negara, tapi kita harus mensiasatinya dengan program-program. EPK DKI telah menyiapkan semua sarana IT-nya, ada website-nya, ada punya Facebook-nya, ada Twitter-nya. Oleh karena itu dan lain sebagainya, tinggal teman-teman yang hadir pada hari ini sesuai dengan tadi Ibu Herlina selaku pimpinan dari IDEWASWA pada hari ini. Kalau kita semua men-share berita ini kepada semua paguyuban kita, maka berita ini akan menjadi berita nasional. Oleh karena itu saya sarankan dengan teman-teman, kita semua punya paguyuban. Saya tahu bahwa ada paguyuban sekalipun itu etnis daerah, tapi dia punya tidak terbatas jangkauan aktivitasnya sampai ke wilayah internasional. Oleh karena itu kalau ini di-share kegiatan ini, maka tidak hanya diketahui oleh Pemda DKI saja, masyarakat Jakarta, tapi seluruh Indonesia, teman-teman yang mewakili etnisnya masing-masing. Saya terus terang tadi saya sudah share dengan organisasi saya selaku Ketua Kerukunan Sulawesi Selatan dan telah tersebar di berbagai negara berita ini. Oleh karena itulah yang diharapkan oleh Gubernur. Mari kita ciptakan DKI Jakarta ini sebagai kota global. Masyarakatnya juga harus berpikir global. EPK-nya pun juga harus memiliki kegiatan-kegiatan yang berdimensi global. Saya tidak banyak ini menyampaikan, tapi mari kita manfaatkan dunia digital ini menjadi wilayah kita bersama. Saya pikir itu Pak Maksani. Mohon maaf kalau ada teman-teman dari baik EPK DKI maupun EPK seluruh wilayah yang belum memuaskan apa yang semestinya harus kita lakukan bersama. Tapi hari ini saya bangga dengan Kesbangpol karena pada pertemuan kali ini baru pertama kita bisa menghadirkan semua anggota EPK seluruh DKI Jakarta yang biasanya hanya diwakili 10 setiap wilayah. Hari ini hadir semua Pak. Jadi kalau ini tidak dimanfaatkan Pak, kita sendiri yang rugi.
biaya telah dikeluarkan oleh Pemda. Maka mari kita manfaatkan forum ini. Setelah nanti ada semua pembicara tampil, maka disiapkan lagi forum Amai Bu Herlina. Semua ketua-ketua wilayah tampil menyampaikan apa sesungguhnya yang kita harus lakukan. Karena MPK dari kita untuk kita bisa berbuat banyak pada pembangunan DKI Jakarta. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Burung merpati terbang berpasang, hinggap di dahan penuh dedaunan. Walau berbeda suku dan bangsa, tetap bersatu demi persaudaraan. Boleh satu lagi ya? Di pasar lama membeli kain tenunan indah warnanya. Beda agama bukan halangan, beda suku dan agama bukan halangan, tetapi bersatu untuk jaga Jakarta dan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Ketua MPK Provinsi DKI Jakarta, Abangda Samsul Jakaria, dan para wakil ketua, para wakil dan anggota pengurus Forum Pembangunan Kebangsaan Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati para ketua MPK kota maupun kabupaten dan para pengurus serta anggota. Sehat semua ya? Sebelum saya mulai sambutan saya, kita bacakan Al-Fatihah sekali lagi, terutama bagi senior-senior yang telah meninggal dunia yang mendahului kita. Sesuai juga nanti bacakan doa sesuai agama masing-masing. Bagi muslim kita baca Al-Fatihah. Yang baru ini Pak Ketut Sridara yang meninggal hari Minggu tanggal 28 September. Buat teman-teman yang beragama Islam, kita baca Al-Fatihah. Termasuk juga buat senior-senior yang sudah mendahului kita tadi yang disampaikan Pak Samsul Jakaria. Bagi agama lain dipersilakan. Bagi agama Muslim kita bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Yang saya hormati juga ada narasumber yang sudah hadir, Pak Dr. Sabta Mufakat Tatat Berubah, tak ketemu lagi. Kemarin habis kasih pencerahan buat anggota Paskibraka. Kemudian Pak Handoko, PLT Kepala Bidang di Dewas Pangkol, beliau juga Kepala Suku Badan Kes Pangkol Jakarta Timur. Tadi Bu Herlina, mana Bu Herlina? Oh, Bu Herlina. Selaku subkelompok kewawasan kebangsaan ya? Pembauran kebangsaan. Terima kasih Bu dan para hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya kita masih diberikan sehat sehingga bisa hadir pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Ini jumlahnya lumayan banyak, keseluruhan luar biasa dan hadir semua. Tepuk tangan bagi semua. Salawat dan salam juga kita panjatkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Hadirin sekalian yang berbahagia, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada rakor sehingga dapat berjalan lancar dan membuahkan hasil. Rakor ini bukan sekedar kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial, tetapi kegiatan ini untuk yang paling utama ya, untuk kita jalin silaturahmi kita. Kan ketemu provinsi dan kota jarang-jarang ya, Samsul Jakaria. Makanya tadi disampaikan manfaatkan ini yang utamanya untuk bersilaturahmi. Hadirin kalian yang berbahagia, hal penting sebagai target pelaksanaan rakor adalah memberikan pemahaman tentang pentingnya sinkronisasi, sinergi dan kolaborasi forum pembangunan kebangsaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Ini forum pembangunan kebangsaan ini bukannya baru, jadi banyak hal yang sangat konstruktif yang diberikan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun bagaimana
kita menjaga dan membangun kebinekaan Tunggal Ika. Teman-teman semua siap gak jaga kebinekaan Tunggal Ika? Ya. Ini garda terdepan Pak Handoko untuk jaga kebinekaan Tunggal Ika. Bukan menjaga kebinekaan. Kalau kebinekaan masih kita jaga perbedaan. Tapi perbedaan itu menjadi satu. Forum Pembauran Kebangsaan adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara, mengembangkan pembauran kebangsaan. Dengan demikian, pembauran kebangsaan merupakan bagian penting dari kerukunan nasional dan upaya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ini kehadiran Bapak Ibu semua. Ini bagian dari miniatur Indonesia. Kenapa? Karena semua suku, agama, ras, antar golongan hadir di sini. Ini adalah pengejawantahan Bhinneka Tunggal Ika. Kita sadari saat ini berbagai daerah sering kali dihadapkan pada konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal yang disebabkan oleh berbagai latar belakang seperti permasalahan ras, suku, budaya, agama yang dapat mengancam integritas nasional. Tapi alhamdulillah di Jakarta nggak ada ya. Semuanya rukun-rukun aja ya, Bang Isan ya, Pak Haji Kaab. Inilah luar biasanya kontribusi dan aktivitas Forum Pembauran Kebangsaan. Sekali lagi apresiasi dong buat. Kalau kita melihat ke belakang beberapa waktu yang lalu terkait dengan unjuk rasa pada bulan Agustus di akhir 25 sampai dengan 30 Agustus ya, kita prihatin. Aspirasi itu dilindungi oleh undang-undang. Tetapi kalau penyampaian aspirasi dilakukan dengan merusak, apakah kita setuju? Tidak. Oleh karena itu, Forum Pembauran Kebangsaan saya ajak untuk kita jaga Jakarta ini, jaga lingkungan kita, jangan sampai terjadi hal-hal seperti yang lalu. Kegiatan penyampaian aspirasi yang dilakukan dengan anarkis, merusak fasilitas masyarakat, merusak semua fasilitas-fasilitas umum yang dibiayai oleh rakyat, itu sangat disayangkan. Karena apa? Karena tentu akan berdampak kepada kita semua. Imbas kekacauan yang terjadi pada aksi tersebut mengakibatkan kerugian pemerintah, kalau dihitung rupiah itu sampai 50 miliar. Tapi Bapak Gubernur itu luar biasa. Dalam kondisi begitu horor aja lah bahasa kita, menyampaikan aspirasi yang terus-menerus itu masih dilakukan dengan kegiatan anarkis. Beliau sampaikan bahwa Jakarta tetap aman dan kondusif. Kenapa? Karena pada titik-titik tertentu saja. Bahkan beliau itu mengizinkan Car Free Day pada hari Minggu itu dilakukan oleh masyarakat. Dan kebijakan keputusan Pak Gubernur itu memberikan rasa nyaman kepada masyarakat, rasa percaya diri masyarakat bahwa Jakarta itu tetap aman. Dan kita harus jaga itu. Menyikapi situasi tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan gerakan cepat untuk membersihkan puing-puing dan sampah akibat kerusuhan melalui aksi gotong royong bersama PPSU, pelajar, serta elemen masyarakat. Gubernur berintahkan agar fasilitas umum yang dirusak segera diperbaiki untuk dikembalikan fungsinya. Selain itu dibentuk juga posko monitoring yang di sektornya Kesbangpol. Kita bikin posko memonitor kejadian itu dengan namanya posko Jaga Jakarta, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini Jakarta tetap aman dan kondusif. Dan itu kita lakukan juga sampai ke tingkat kota, sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Mungkin teman-teman saya, saudara-saudara saya ikut bergabung di dalam posko Jaga Jakarta. Adanya kekerasan dalam aksi unjuk rasa tentu yang kita harapkan FPK Provinsi DKI Jakarta, se-Provinsi DKI Jakarta secara masif mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban, kondisivitas di wilayahnya masing-masing. Di alamat masing-masing atau di domisili masing-masing masih ada siskamling nggak? Masih ada, benar? Nggak ngandelin security aja. Nah, itu adalah bagian dari tugas kita bersama. Kenapa? Siskamling yang kita lakukan itu adalah yang utama itu dalam rangka menjaga hubungan antar tetangga, adanya komunikasi, adanya kerjasama. Walaupun mungkin di tengah kesibukan masing-masing, ya, nggak mungkin juga sampai dengan bergantian. Kalau Haji Kaab itu setiap hari di Siskamling, protes dengan Haji. Ya.
Untuk itu saya mewakili pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota EPK Provinsi DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten yang sudah melaksanakan tugasnya untuk berkomitmen jaga Jakarta sebagai rumah kita bersama. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan bahwa masa bakti keanggotaan EPK Provinsi maupun Kota akan berakhir di tahun 2026. Ini berakhirnya bersamaan nggak? Nggak bersamaan. Oke. Saya nyatakan bahwa Bapak Ibu yang memenuhi syarat untuk menjadi calon, masih lama ini. Calon EPK udah dikasih di sini dan mengusulkan kembali. Tapi yang penting kita memberikan kontribusi yang baik karena ini merupakan bagian dari jihad kita, Bapak Ibu. Bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk akhirat. Kedepan saya berpesan kepada saudara-saudara peserta rakor agar peran strategis EPK lebih ditingkatkan lagi dengan terus menjalin kolaborasi bersama instansi pemerintah dan lembaga institusi lainnya dalam menjaga Jakarta tetap kondusif, maju bersama dengan kota-kota lain di dunia sebagai kota global. Ini sampaikan Pak Samsul Jakaria bahwa Jakarta itu akan jadi kota global dan berbudaya. Oleh karena itu terima kasih buat teman-teman EPK yang sudah mengembangkan budaya. Semua budaya nasional yang sudah dilakukan dalam rangka kita menjaga budaya kita. Karena persatuan dan kesatuan itu kita jaga itu dari budaya kita. Luar biasa budaya kita bermacam-macam, khususnya di Betawi itu budaya Betawi yang harus terus kita kembangkan, kita jaga, kita lestarikan supaya Jakarta ini tadi misinya itu menjadi kota global yang berbudaya. Setuju nggak kita jaga Jakarta? Setuju kita jaga budaya kita? Setuju dengan kita jaga Pancasila? Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelaksanaan Forum Pembauran Kebangsaan Rapat Koordinasi Provinsi dan Kota Angkatan Kedua tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika karimi wa amini sultani. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi hari ini di tempat yang berbahagia ini, Orchard Hotel Jayakarta, kami menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan Forum Pembauran Kebangsaan Rakor Kota Angkatan Kedua tahun 2025. Semoga pertemuan rakor ini menjadi sebuah pertemuan yang diadakan untuk membahas dan mengkoordinasikan kegiatan serta program kerja EPK. Ya Allah, Ya Rahim, jadikanlah momentum rakor ini untuk lebih menjalin sinergitas satu sama lain, merekatkan dan pererat tali silaturahmi, menggali potensi kerukunan dalam keberagaman, berbaur menjadi satu sama lain dengan mengedepankan satu kesatuan dalam mengharmonisasikan dengan kebinekaan. Kuatkan tekad kami untuk membangun negeri ini dengan penuh keikhlasan, dengan mewujudkan Indonesia yang maju, adil dan bermartabat. Ya Allah, Ya Jabbar, Engkau yang maha mempersatukan, kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan ini agar lebih bermanfaat untuk negara dan bangsa. Ya Allah, Ya Wahhab, bimbinglah kami agar senantiasa dapat menunaikan amanah dengan jujur, adil dan penuh tanggung jawab. Satukanlah kami agar tetap rukun, damai dan saling menghargai dalam keberagaman. Jauhkanlah dari segala bencana, limpahkanlah keberkahan kepada kami. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Tempatlah kami semua dalam lingkungan dan rahmat serta ampunan. Ya Allah, Ya Mujib,
Engkau yang mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami hitung dalam hitungan yang ketiga. Boleh semuanya Bapak Ibu? 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, kemudian tangan mengepal ke depan Bapak Ibu sebelah kanan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. 1 dan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, kemudian salam 5 abad dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, tangannya ke depan 5 abad Bapak Ibu. Hitungan ketiga teman-teman dari FPK Jakarta Timur. Baik, dalam hitungan ketiga 1. Baik, saya ulangi. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Kemudian tangan 5 abad ke depan Bapak Ibu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tangannya 5 abad ke depan Bapak Ibu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, sekali lagi 1, 2, dan 3. Kemudian 5 abad Bapak Ibu tangannya ke depan boleh. Dalam hitungan ketiga 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu dari Jakarta Barat. Setelah waktu kami persilakan kepada Bapak Dr. Sabto untuk memaparkan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad Fuad. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Boleh salam Pancasilanya dulu? Mohon izin Bapak-bapak. Salam Pancasila itu tangan di atas pundak lurus. Karena saya bilang salam Pancasila, Bapak Ibu menjawab salam Pancasila lagi, terus tangan di atas pundak. Salam Pancasila. Lagi ya. Salam Pancasila. Baik, terima kasih. Mohon monitornya bisa dihidupkan yang TV-TV-nya ini ada beberapa. Oh, sudah ada ya? Oke, terima kasih. Bapak Ibu, senang sekali saya bisa berkumpul datang hadir di sini dengan Bapak Ibu. Saya izin berdiri di sini ya. Hari ini mungkin sekitar setengah jam waktunya saya akan menyampaikan paparan saya penerapan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat. Next ya. Nah, Bapak Ibu, katanya tadi sudah dikenalkan, saya Pak Sabta Mufakat, saya di BPIP. Ini adalah beberapa kegiatan saya di organisasi. Sejak saya menjadi mahasiswa, organisasi yang saya ikuti sudah lumayan banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi saya juga aktif di forum forum masyarakat daerah. Dulu saya pernah aktif di Ikatan Pemuda Sumatera Utara ketika saya bekerja di Kalimantan Tengah. Saya pindah ke Pulau Riau, saya juga aktif di organisasi masyarakatan. Dan saya tahu sudah cukup lama ini FPK ini sangat membantu pemerintah dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat kita. Next. Nah, Bapak Ibu, presentasi ini bertujuan untuk menemukan pola implementasi nilai kebinekaan dalam masyarakat di DKI Jakarta. Tadi sudah banyak pesan-pesan disampaikan oleh Pak Kamban. Tentu saja hal yang saya juga inginkan adalah saya memberikan link kepada panitia untuk Bapak Ibu mengisikan semacam survei untuk melihat kondisi real serta masyarakat bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Next. Nah, kita akan putarkan dulu sebuah video mulai dari diri sendiri. Ini judulnya biasa kalau saya dulu fasilitator di Sekolah Penggerak Kurikulum Merdeka, kita selalu memulai dari sini. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita terapkan. Tentu saja karena di sini banyak yang senior-senior, saya tidak menggurui di sini, tapi saya hanya ingin berbagi karena saya tahu Bapak Ibu sudah berbuat lebih banyak dari saya untuk bangsa dan negara ini. Tolong panitia diputarkan videonya ya. Pertanyaan dari saya adalah, kamu aslinya dari mana? Ya. Oke, kita akan lihat video ini. Kelihatan di layar Bapak Ibu? Enggak? Kelihatan di sini?
Udah. Ayo udah. Kalau itu tetap diputar. Yang bisa melihat silakan dilihat ya. Suaranya dibunyikan yang kencang. Ya. Kita akan melihat asal usul orang Indonesia. Oh ada di sini ya. Dikencangin. Populasi etnik dengan budaya yang beragam. Ya, Intinya keragaman bahasa, etnik dan budaya menimbulkan berbagai macam pertanyaan mengenai asal usul manusia Indonesia. Guna menelusuri leluhur asli Indonesia, Historia.id berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Museum Nasional Indonesia menyelenggarakan pameran bertajuk Asal Usul Orang Indonesia yang menampilkan hasil tes DNA dari 16 responden yang diambil secara acak dari berbagai latar belakang suku, ras, dan budaya. Tes DNA dianggap mampu memberikan data ilmiah soal komposisi ras, penelusuran nenek moyang, hingga lini masa kehadiran ras. Hasilnya, berdasarkan penelitian DNA, genetika orang Indonesia tersusun atas berbagai gen dari bangsa-bangsa di dunia yang datang dalam 4 gelombang migrasi pada masa lalu. Pada masa migrasi keempat, bangsa India, Arab, dan Eropa datang ke Nusantara. Pergaulan pun menjadi semakin kompleks. Kalau kita lihat asal-usulnya seperti yang pameran juga tes genetik, tidak ada satu asal. Kalau tadi kita lihat secara teoritis kedatangan manusia-manusia ke Nusantara ada 4 kali migrasi kan, sampai dengan masa migrasi yang modern tahun 700-an sampai dengan 1200-an, sampai kemudian kedatangan masa niaga di era kolonialisme misalkan. Oh ini itu acara gini lebih bagus ini supaya kita mengetahui asal usul orang asli kitanya gitu. Saya sebenarnya itu hasilnya ya lebih condong ke Asia Timur, campuran ini Asia Timur sama Tibet. Data hasil DNA dari 16 responden, hasilnya memiliki ragam genetik yang menarik. Hasil penelitian tersebut dipamerkan di ruang pameran, yang juga menampilkan peta penyebaran manusia di dunia, serta panel antropologi dan panel arkeologi yang dapat menambah wawasan pengunjung tentang evolusi manusia dari zaman prasejarah hingga masa kini. Pameran yang berlangsung di Museum Nasional berlangsung hingga 10 November dan diharapkan dapat lebih meningkatkan toleransi serta mampu memahami perbedaan satu sama lain dan menjaga keutuhan bangsa dan budaya. Polarisasi ini akan terjadi. Sayangnya, bapak-bapak yang kita pilih menjadi presiden, wakil presiden, gubernur, wali kota, ataupun anggota dewan, mereka sudah salam-salaman, minum-minum di warung kopi, tapi ekses di bawahnya masih hidup. Masih tidak terkurang, masih tidak boleh misalnya dimakamkan keluarganya di satu makam yang sama, tidak didoain ketika dia meninggal, kemudian tidak diundang kalau ada hajatan. Itu yang menjadi tantangan. Yang kedua adalah eksklusivisme dan intoleransi. Ini Bapak Ibu sudah lihat, banyak sekali terjadi. Misalnya yang viral-viral, bagaimana orang-orang tidak menginginkan agama yang berbeda dengan dia melaksanakan ibadah di daerah tempat dia tinggal, maupun mendirikan rumah ibadah. Kemudian ada ekstremisme berbasis agama, disinformasi dan propaganda, kemudian ketimpangan sosial dan ekonomi. Nah, untuk yang warna hijau ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk menghadapi tantangan ini, 1, 2, 3. Usaha bersama dari semua pihak untuk terus memperkuat nilai-nilai dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, ini adalah simbol burung garuda. Bapak Ibu juga ini sudah tahu. Lanjut, ya. Nah, Bapak Ibu, halo. Nah, Bapak Ibu, perhatikan isu etnis yang bisa membuat bangsa ini menjadi terpecah belah. Yang pertama adalah prasangka. Prasangka adalah sikap yang bisa positif maupun negatif. Siapa di sini yang bisa kasih contoh ke saya prasangka yang positif? Dari sini kayaknya. Tadi ini Jakarta mana ya Pak? Selatan deh ya. Jaksel. Izin Bapak. Prasangka yang positif itu boleh dikasih contoh ya Pak? Ini prasangka adalah sikap yang bisa positif maupun negatif berdasarkan keyakinan sesuai atau kemudian dari kita tentang anggota dari kelompok kita. Kalau prasangka positif, kita harus selalu berpikir bahwa semua itu baik. Walaupun negatif juga, yang real. Kalau ketua MK dengan kesalahan dan kesalahan ini berarti itu salah satu kebaikan yang bagus. Sudah benar. Terima kasih Pak Andika. Oh, boleh, silakan. Prasangka positif, misalnya teman saya ini kan dari Tionghoa nih, Koni. Orang Tionghoa itu biasanya itu jujur, ya kan, terus pintar berbisnis. Nah, pokoknya itu baik lah orangnya. Terus suka dermawan gitu Pak.
suka aktif gitu Pak. Nah itu yang perasaan positif ya. Kalau negatif apa yang nggak ada lah. Positif semua. Terima kasih Bapak Ibu, karena di sini semua positif, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, next. Bentar, ada stereotip juga. Oke, ada yang tulisan Krisma, ini Bapak Ibu bisa baca. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan games bercermin. Semuanya berdiri. Halo, ini Bu Meta ngajak yang orang tua ini ada susah. Ya. Hadapan-hadapan satu orang dengan yang lain, cukup pilih satu orang aja. Kamu temanku, gitu berdiri hadapan-hadapan, pegang temannya. Ajak. Satu orang. Ini. Oke. Kalau yang nggak ada orangnya, Bu, cari orang. Hadapan-hadapan. Udah. Nah, untuk melihat apakah yang tadi itu berfungsi, ya, prasangka, kemudian stereotip, dan nonsentrisme, dan yang tadi yang di atas, kita akan praktekkan ini. Tolong hadapan-hadapan satu orang dengan yang lain. Yang ini yang belakang juga. Halo. Ini adalah games bercermin, satu orang menjadi cermin, satu orang yang bercermin. Jadi yang di depannya harus melakukan apa yang dilakukan oleh temannya. Siapa yang jadi cermin? Ya, oke, jadi cermin. Silakan Bapak, silakan. Bapak mengapain? Rapi rambut, rapi baju, atau apa? Kita lihat nih. Oke, Bapak jadi cermin atau jadi pelaku? Atau lagi yang? Oke. Mulai ya. Satu. Ini masih banyak yang duduk ini kenapa ini Pak? Apa karena tanggal 2 ini? Ya, itu aja apa aja boleh. Satu, ngapain aja boleh, gayanya boleh, tapi harus ditirukan. Ya, 1, 2, 3. Ikutin. Apa yang dilakukan? Kan ini cermin sampai. Oke, lanjut. Oke, kayak gitu lah. Ya. Bapak, ayo. Gamesnya bercermin. Ikutin yang satu, ikutin ya. Karena ini bekerja. Ya. Nah, ini cibi-cibi. Oke. Yang ini udah Pak? Belum. Apa? Yang sini udah? Yang ini udah? Kok aku belum melihat ada yang seru-seru banget gitu selain ini ada cibi-cibi. Coba coba yang ini lihat contohnya ya. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3, 4. 5, oke, tepuk tanganku yang ini. Yang lain coba praktekkan minimal 5 gerakan. 1, 2, 3, 5 gerakan. Minimal 5 gerakan. Ya, coba praktekkan minimal. Yang ini, ayo Pak, praktekkan 5 gerakan. Oke. Udah 5. Oke. Nah, halo. Kalau silakan duduk Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bu, saya mau tanya dari sini. Kalau dikaitkan dengan keteladanan hidup bermasyarakat, apa makna dari games ini? Sama-sama kita. Oke. Jadi perilaku kita sehari-hari itu, kalau dia seperti positif akan ditiru oleh orang lain, bisa persis sama dengan yang kita lakukan di masyarakat, bisa lebih dari itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jadilah teladan untuk teman-teman yang lain. Lanjut ya. Saya sebelum lagi. Nah, halo. Ini adalah sebuah kontradiksi. Sebuah apa Bapak Ibu? Kontra apa? Jangan salah sebut ya. Kontra apa? Saya kasih katanya. Nah, ini adalah 10 negara paling religius di dunia. Tapi mereka tidak berada di negara 10 paling bahagia. Halo. Itu Indonesia negara paling apa? Religius di dunia. Nomor berapa Indonesia? Tapi kenapa nggak masuk di sini? Kenapa bahagia? Oke, saya mau nanya nih, kenapa Indonesia tidak masuk dari negara paling bahagia versi ini? Satu, katanya karena banyak utang. Yang kedua, apa? Miskin. Ketiga, banyak korupsi. Apa lagi? Ya Pak? Kayaknya mau panjang ini ceritanya. Aku masih ada sedikit. Sebenarnya Indonesia itu religius. Cuma karena saya itu karena kita berlakukan agama. Oke. Sebenarnya Indonesia ini cuma gara-gara agama saya berlaku. Kalau itu sedikit. Iya, paling tinggi agama. Berarti agama dijadikan alat konflik. Ya, alat konflik enggak, tapi alat konfliknya itu. Oke. Agamanya tipis, Pak. Iya. Kalau kan dia mau masuk Islam. Tipis semua, Pak.
Bro, salam. Tapi kalau beda agama bisa kan? Sama juga sama yang di sana juga. Iya, iya. Itu lah. Oke, siap. Terima kasih teman-teman beliau ya. Oke, nanti Bapak Ibu cek ulang ya, apa benar Indonesia bukan termasuk 10 paling bahagia walaupun paling religius. Next ya. Masih ada 5 menit lagi. Ini tadi rasisme di sini tidak terjadi, terjadinya di politik apartheid Afrika Selatan zaman dulu tahun 48 sampai tahun 90. Next. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kajian dari ahli antropologi yang mengatakan sebenarnya kebudayaan kita semuanya ini memiliki kebudayaan. Ini kalau ilmu sosial dasar, antropologi ataupun yang lainnya di ilmu yang kita pelajari waktu kuliah ini masih dapat. Yang berbeda-beda itu selain suku, agama dan ras di dalam kebudayaan itu yang pertama adalah religi, organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian, sistem teknologi, bahasa dan kesenian. Tetapi yang paling nampak saat ini yang membedakan ketika kita ketemu antara satu dengan yang lain itu adalah bahasa. Saya mau nanya di sini, ada nggak yang menguasai lebih dari satu bahasa daerah? Tangan. Lancar, berarti satu. 2 bahasa daerah. Oh dia lagi. 3 bahasa daerah. Dia lagi. 4 bahasa daerah. Dia lagi. 5 bahasa daerah. Oh yang sana 5. Oke, 6 bahasa daerah. 6? Ini enggak nih. Kayaknya tadi mau saya tunjuk. 5 bahasa daerah. Bapak berarti Ibu berapa? 3. Ibu tadi berapa Bu? 4. Bahasa apa aja Bu? Sunda, Ambon, Makassar. Oke baik, terima kasih untuk Ibu ya. Jadi siapa namanya dari mana Bu? Ya, dari Kepri. Istilahnya dari Kepri di mana Bu? Tanjung Pinangnya di mana Bu? Saya soalnya 5 tahun di Tanjung Pinang. Oh jangan tinggal dekat dengan saya. Saya di jalan yang meningkat. Oke, halo. Next ya. Nah, ini jumlah penduduk ini nggak perlu saya ini untuk kamu aja ya. Jumlah penduduk BNI, DKI. Lanjut. Ini sensus. Nah, Bapak Ibu mau dilihat yang mana nih? Di klik ini. Mau di klik yang mana pilih? Apa? Tahu nggak gimana lagi? 1. Apa? Ibu ini apa? Iya, yang pulang pagi. Coba Bu, siapa operatornya? Suami pulang pagi. Karena ini bisa menimbulkan masalah di tetangga ya kan? Oke, lanjut. Coba diklik salah satu yang suami pulang pagi. Mana ini? Ketika suami pulang pagi. Ini maaf ya, ini cuma saya dapat dari medsos, bukan kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi real. Ini hanya salah satu contoh. Lihat ya, ketika suami pulang pagi. Lanjut. Mana? Siapa yang klik ini? Nggak bisa? Nggak bisa. Hah? Oh, lanjut next aja. Yang Instagram ada bisa? Instagram bisa nggak? Instagram bisa? Hah? Oh, bisanya YouTube. Situ ada YouTube nggak? Oh, yang paling bawah. Itu mau nggak? Yang bawah. Oke, kita lihat nih. Iya. Mereka anak sekarang nggak punya Facebook, nggak punya itu, punyanya YouTube. Kita lihat nih YouTube ya. Iya. Ini adalah pidato Presiden kemarin di PBB. Ringkasannya ini menegaskan kebinekaan dan kebesaran Indonesia. It is indeed a great honor for me to stand in this August General Assembly Hall among leaders and representatives who represent almost all of humanity. We differ in race, religion, and nationality, yet together we live as one human
life, liberty, and the pursuit of happiness. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, and no longer hate and no longer suspicion. The only solution is this two-state solution. Oke, baik, tepuk tangan untuk Pak Prabowo ya, yang sudah hadir di sini. Siapa yang mau kasih respon terkait video ini? Ini apa? Siapa? Sini, oke. Siapa? Oke. Itu tak pernah memaafkan.
panitia untuk menyampaikan tentang pentingnya harmoni dengan untuk masyarakat multikultural. Saya rasa lebih baik diskusi ya. Saya mohon maaf tadi waktu pembukaan terlambat karena ada acara dengan Pak Gubernur. Jadi Pak Gubernur Pramono Anung ini luar biasa, sangat sangat confidence dengan kota global yang berbudaya salah satunya ya. Jadi beliau tadi juga terus mengingatkan bagaimana pentingnya ini, ya, makanya pas banget ya habis ini saya kesini. Mungkinkah kita bisa berbudaya? Gitu. Tapi kalau lihat Bapak dan Ibu semangat dong, mungkin ya Pak ya, harus itu. Karena ini targetnya melesat tinggi banget, gimana caranya? Nah Ibu Bapak tadi sudah diperkenalkan, tadi Pak Fuad, Pak Moderator nanya sama saya, Ibu lahir tanggal lahir, tempat tanggal lahirnya mana? Bisa Pak, rahasia. Tetapi saya ingin sharing kepada Ibu Bapak bahwa saya lahir di kota yang paling toleran di Indonesia. Kota kelahiran saya, ada yang tahu? Menurut survei Setara Institut tahun ini, mana coba? Sekarang yang mana kota saya? Salatiga. Saya lahir di kota Salatiga. Jadi yang dulu jadi ada 10 besar kota yang terus ini ya, tukeran terus. Salatiga, Manado, Jogja, Singkawang itu tukar-tukaran terus ya. Nah tahun ini Salatiga. Jadi saya lahir di kota kecil ini. Dan memang tadi bagaimana caranya? Saya sudah sangat terbiasa dengan toleransi. Saya lahir dari keluarga besar yang sangat heterogen. Kakek saya Buddha, nenek saya Muslim, kami keluarga besar Katolik. Ada om tante saya ada yang Hindu, Buddha, macam-macam. Ya. Itu kehidupan yang luar biasa yang memang sejak kecil kami hidupkan. Kami jalani gitu ya. Dan ayah saya mengajar di perusahaan pertanian yang dulu sebagian besar muridnya dari Papua. Jadi saya sejak kecil sudah terbiasa hidup bersama teman-teman saudara-saudara dari Papua karena murid-murid sering sekali di rumah kami ya, kami sering berkumpul berdua bersama. Dan saya menghabiskan riset saya dalam 15 tahun terakhir sampai sekarang di Papua juga. Jadi saya hidup besar memang terbiasa ya. Itu Bapak dan Ibu bisa bayangkan, saya bisa mudah seperti itu karena saya menjalani kehidupan ini sehari-hari. Dan kita akan lihat bagaimana pentingnya ini untuk dipahami, tidak hanya dibicarakan ya, memang harus dipraktekkan. Di Indonesia saat ini tantangan besar adalah dipraktekkan ya. Kita mungkin anak-anak sekarang tidak beruntung seperti zaman saya dulu, zaman Bapak dan Ibu semuanya. Saya sangat yakin kita semua masih ikut pramuka zaman dulu ya. Saya sangat senang dengan pramuka karena tadi Pak Sabta ya. Jadi kalau pramuka itu susah amat disampaikan ya, dipraktekkan aja. Itu saya sangat beruntung, mungkin Bapak dan Ibu juga ada yang masih beruntung bahwa kita mempraktekkan Pancasila dalam pramuka, hanya itu yang bisa ya. Makanya mungkin itu juga nanti kita akan lihat bagaimana tantangannya saat ini. Lanjut Bapak dan Ibu, saya akan menunjukkan bagaimana isu Jakarta global, kota global dan terkait dengan isu budaya, kerukunan itu sangat penting. Lanjut. Nah, ini Ibu Bapak ya. Ini adalah krisis global. Saat ini di dunia selalu mencatat tentang krisis global dunia yang dibahas oleh Presiden Prabowo itu hampir semuanya bersumber dengan situasi saat ini, krisis saat ini. Jadi saat ini krisis global ini dicatat setiap tahun dipublikasikan Bapak dan Ibu. Untuk apa? Untuk mengingatkan seluruh dunia bahwa saat ini semua negara di dunia menghadapi krisis global. Apa saja? Nah, saya hanya ingin Bapak dan Ibu melihat 5 besarnya. Lihat di 5 besar. Saat ini, jadi tahun lalu kita bandingkan sama tahun lalu. Saya menunjukkan bandingannya dengan tahun lalu. Saya ingin menunjukkan bahwa ada krisis global yang melesat dari bahkan dulu tidak 10 besar, tiba-tiba melesat pada tahun 2025 menjadi krisis global pertama. Teringat nggak Bapak Ibu? Nomor 1 adalah state-based armed conflict, konflik bersenjata. Jadi seluruh dunia ternyata potensial menghadapi itu. Makanya Bapak dan Ibu ingat ya tadi yang digambarkan Presiden Prabowo. Hampir semua negara waktu pidato di PBB kemarin menentang perang. Karena apa? Saat ini menjadi risiko global dunia pertama. Risiko itu apa sih sebenarnya? Risiko itu kan menghadapi kerentanan ya. Kerentanan yang memungkinkan negara itu hancur. Negara itu gak bertahan, makanya jadi risiko global. Hati-hati dengan itu. Jadi negara paling gampang hancur ketika dia mengalami konflik. Apalagi state-based armed conflict, konflik bersenjata, itu sangat berbahaya. Ternyata kan, dulu sampai tahun lalu, resiko global terkait dengan konflik bersenjata ini masih ada sampai 10% nggak nyampe. Tetapi tiba-tiba melesat. Dan sekarang seluruh dunia berjaga-jaga. Nah yang kedua, bisa dilihat di sana adalah extreme weather.
cuaca ekstrim. Sebuah negara juga bisa hancur karena cuaca ekstrim dan bencana. Ya. Bencana nggak usah dijatuhkan, nggak usah diserang nuklir. Ya. Suatu negara, suatu daerah ketika digulung bencana bisa hancur kan? Habis dulu langkah. Dan macam-macam. Saya ingin Bapak Ibu melihat fokusnya yang saya lingkarin itu. Ada dua yang ini sangat terkait dengan apa yang kami akan diskusikan. Resiko global berikutnya ini 5 besar, ya, masuk 5 besar adalah misinformasi dan disinformasi, kemudian bawahnya adalah social polarization. Itu artinya polarisasi konflik akibat masalah-masalah sosial. Jadi itu juga berpotensi menghancurkan negara. Dan uniknya adalah dihancurkannya karena apa? Karena misinformasi dan disinformasi. Itu selalu jadi perhatian besar. Mengapa orang bisa dengan mudah konflik hanya karena misinformasi? Makanya peran sekarang Ibu Bapak, saya kalau di kampus mengajarnya karena dari Prodi Pertahanan Nasional itu mahasiswa kami itu tentara, polisi, intelijen. Makanya senang banget ketemu Bapak Indonesia. Ada gitu ya, lagi yang nyanyi gitu. Karena kalau di kelas mahasiswa kami semua aparat negara yang besar. Nah, di sana juga diakui bahwa peran saat ini sudah perannya beda. Musuh negara bukan lagi kelihatan, tidak ada. Musuhnya nggak lagi kelihatan, yang bisa menghancurkan negara juga tidak selalu itu negara. Orang karena dipicu dengan hal-hal yang bersifat tadi disinformasi bisa perannya berat. Bapak ada yang lihat Nepal, ada yang tahu cermati Nepal bergejolak, itu semua dipicu apa Bapak Ibu? Sampai pemerintahnya aja shutdown ya, pemerintahnya nggak bisa berjalan, diserang. Karena apa? Itu juga semua digalang oleh media sosial, anak-anak muda yang semuanya marah ya. Karena semua dipicu oleh media sosial, hancur ya. Gitu. Nah ini Bapak yang harus kita waspadai. Itu sudah jadi risiko global dunia. Risiko global itu artinya sekali lagi setiap negara di dunia berpotensi hancur karena ini. Ya. Jadi polarisasi sosial harus dilihat. Lanjut. Nah ini, jadi kita faktanya juga begitu ya. Kenapa Indonesia menjadi contoh juga kami konferensi internasional banyak orang mengatakan bahwa Indonesia itu lab yang sangat bagus, lab tentang keberagaman yang sangat bagus. Karena betapa beragamnya Indonesia. Ya. Indonesia itu orang bilang negaramu itu nggak beruntung ya. Karena apa? Isunya terlalu beragam. Ya. Tetapi kan jadi kebanggaan kan? Jadi Presiden Prabowo menyampaikan betapa bangganya kita. Dan ternyata Jakarta itu jadi role model. Pak Gubernur kita, Pak Pramono menyampaikan berulang kali ya, bahwa beliau ingin Jakarta jadi role model. Karena apa melting potnya di sini? Mungkin tidak ada daerah dengan wilayah yang paling kompleks, paling beragam di Indonesia selain Jakarta. Tadi Bapak dan Ibu di sini ya, semua etnis terwakili di Jakarta, betul nggak? Terwakili. Tadi Bapak dan Ibu semuanya ada di sini. Dari Aceh sampai Papua semuanya ada di sini. Beragam seperti ini. Indonesia itu tidak ada artinya kalau di Indonesia satu mangsa saja. Dan Indonesia kita punya berbagai macam wilayah juga. Di situ juga beragam lagi. Saya melakukan penelitian di Papua, berulang kali disampaikan Papua itu satu, gitu. Papua beragam. Papua juga isinya ratusan bahasa, ya, banyak sekali. Ya, jadi kita itu luar biasa. Ya lanjut. Nah ini juga dari agama tadi ada yang menyampaikan ya, Bapak. Kita itu persoalannya apa sih tentang agama? Etnisnya nggak ada masalah, tapi agama itu juga potensial kan. Dalam sepanjang sejarah kita pernah konflik besar ya, karena sentimen agama. Saya melakukan penelitian di semua daerah konflik di Indonesia, termasuk Ambon. Saya mengalami bagaimana pedihnya, beratnya wilayah yang harus segregasi agama. Itu berat sekali. Ya. Saya waktu penelitian sudah beruntung, kita sudah bisa lewat di semua desa yang beda-beda agama. Tapi saya bisa jalur darat. Biasanya kalau non muslim harus jalur laut, ini jalur darat. Yang muslim saya sudah bisa jalur darat, tetapi nggak ganti sopir muslim bisa. Itu bisa terjadi. Hati-hati. Lanjut. Mengapa sih ini juga kita ingatkan terus ya? Karena kita juga punya sejarah panjang. Jakarta punya sejarah panjang. Bagaimana konflik di situ ada. Bapak, mengapa ini terus saya ingatkan? Karena sekali lagi salah satu indikator kota global adalah hunian nyaman. Artinya harus damai, aman, tentram. Sedikit saja ini ada persoalan-persoalan sentimen agama akan menurunkan kita lagi turun drastis. Tidak mungkin kita bisa lanjut ke kota global, gitu ya. Lanjut. Nah ini ya. Jadi sedikit saya ingin berikan gambaran Bapak dan Ibu. Intinya
untuk kita bisa menjamin semuanya ini bisa berjalan, kita harus memahami tentang pluralisme. Karena apa? Pada prinsipnya pluralisme itu adalah sesuatu yang tidak bisa direduksi teorinya. Tidak bisa direduksi. Saya terlahir sebagai orang Jawa, bapak ibu terlahir dari orang Papua. Itu sesuatu yang tidak bisa diubah. Makanya adalah sebuah pelanggaran HAM yang sangat mendasar ketika orang membeda-bedakan orang berdasarkan ini suku atau agama. Itu. Makanya kenapa itu menjadi pelanggaran HAM yang sangat berat. Lanjut. Nah, multikulturalisme juga begitu ya. Pada prinsipnya intinya ini adalah menerima kelompok lain secara damai. Menerima kelompok lain, makanya tantangan multikulturalisme itu ketika dihadapkan kelompok mayoritas dihadapkan pada kelompok minoritas. Jadi menantang demokrasi itu dengan melihat bahwa kelompok minoritasnya diakomodasi. Di sini nilainya bukan. Jadi jangan bangga menjadi kelompok mayoritas. Karena nilai demokrasi, ketika kita mengatakan demokrasi, negara ini aman atau tidak, baik atau tidak demokrasinya adalah dinilai dari bagaimana kita memperlakukan kelompok minoritas. Di situ sebenarnya kunci. Demokrasi modern begitu, bukan hanya berbeda-beda, tetapi dilihat dulu nilainya. Gimana mereka? Makanya ada namanya affirmative action, ada namanya inklusif. Yang benar tadi Pak Pramono disampaikan ya, Pak Gubernur. Social inklusi, inklusi itu apa? Inklusi itu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang rentan dan minoritas itu diberikan ruang. Itu, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, jadi ini itu prinsipnya. Dan yang memperlakukan sama dalam memberikan ruang itu bukan hanya masyarakat, tetapi yang paling penting adalah pemerintah. Nah, ini Bapak Ibu. Tantangan terbesarnya. Makanya nanti kita lihat Indonesia gimana, lanjut. Ya, ini ya, hati-hati dengan politik identitas. Kita bisa beda, nggak ada masalah. Tetapi ketika ini ditarik jadi politik identitas harus hati. Makanya isu-isu kepala daerah harus orang asli, nah itu hati-hati. Ya, apalagi kalau Jakarta. Makanya saya termasuk yang yakin dari dulu di Jakarta ini siapa misalnya saya harus dari sini dari sana. Coba dihitung statistiknya. Dulu waktu Gubernur Jokowi, ya, jadi gubernur masih ingat ya Bapak ini. Orang banyak yang kaget, kenapa bisa menang? Ya iya. Coba dilihat statistiknya kan. Ya. Mengapa? Karena kita ingin menunjukkan bahwa politik identitas itu harus hati-hati kita waspadai. Mengapa? Itu yang potensi menimbulkan perpecahan. Karena perbedaan itu kemudian harus diakui, gitu. Harus dilembagakan. Bisa lihat. Ya, kalau dilembagakan untuk melindungi satu lain tidak ada masalah. Tetapi ketika untuk membuat dia eksklusif itu yang sangat berlanjut. Nah ini Bapak Ibu, kita juga ternyata di dunia skala global ya Bapak Ibu ya. Kenapa sih kok kita perlu ribut aja? Emang sekarang global mau nilai apa tadi? Nanti Bapak Ibu, kita punya Pak Gubernur sudah tidak akan mundur dan saya yakin tidak akan mundur untuk menjadi kota. Ya, makanya dari tadi kita 5 abad Jakarta, 5 abad Jakarta. Oh apa 5 abad Jakarta? Kita mau naik jadi kota global, gitu ya. Dan kota global kita masih berat, karena naik itu berat banget Bapak Ibu. Tapi targetnya bisa nggak sih kira-kira, Bapak Ibu? Bisa. Gimana enggak? Kita Jakarta ini satu-satunya kota di Indonesia yang masyarakat globalnya itu di sini, ya kan? 90, itu habis 100 ya. 90 lebih kedutaan besar ada di Indonesia di Jakarta. Berarti kan orang asing ada di sini sebagian besar ya. Itu sudah biasa kan? Ya. Saya sering ikut international conference, anak saya kebetulan sedang sekolah, tadi Bapak nanya lagi masih single loh, anak saya sudah S2 ya. Anak saya lagi S2 di Amerika, ya. Di sana anak saya bisa, anaknya juga HI ya, anak saya kan hubungan internasional. Itu kuliah ngomong bahasa Inggris, mereka heran, kamu belajar bahasa Inggris mana? Aneh sekali dia, nggak orang Indonesia. Orang-orang dari negara lain belum tentu bisa begitu baku dan pasti bahasa Inggris. Padahal di sini kita di kafe-kafe segala macam belum kita semua bahasa Inggris. Dan biasa kita ngobrol sama orang-orang asing ya. Ya siap kita dengan orang global bukan dulu dong ke Jakarta. Tapi harus hati-hati dengan penilaian global. Satu misalnya ternyata pemerintah yang banyak membatasi. Ya pemerintah banyak membatasi. Hati-hati. Yang kedua kebencian sosial tentang agama itu juga harus diwaspadai. Dua perlakuan pemerintah bagaimana dan masyarakat bagaimana. Bayangkan kalau pemerintahnya juga diskriminatif, masyarakat gimana? Ya, lanjut. Nah, ini saat ini Bapak dan Ibu kita mau damai, tapi damainya bagaimana? Ada dua, ini teorinya ya. Kalau kita harus tunjukkan teorinya itu apa sih damai? Karena damai itu ada dua, damai yang negatif dan damai yang positif. Makanya Jakarta harus damai yang positif. Karena kalau damai positif itu berbicara tentang harmoni yang hari ini kita katakan. Harmoni hidup sama-sama
Kalau nggak peran satu sama lain itu namanya perdamaian negatif. Waktu di Ambon saya melakukan penelitian, mereka semua masih segregasi satu desa Muslim, Kristen ini segala macam. Itu damai pada waktu itu, super damai. Tetapi konflik lagi, damainya kenapa? Nggak konflik satu sama lain, itu damai juga. Tetapi nggak melakukan kekerasan. Tetapi sudah begitu jalan barat, bapak apa? Kamu lewat sini, batas saya, paham saya. Begitu, ini enggak. Makanya yang paling damai banyak. Saya belajar tentang resolusi konflik damai di Amerika, kita satu di Stanford itu. Kita belajar teman-teman kuliah saya, teman-teman satu training itu macam-macam. Ya. Ada ustadz yang biasa ngajar di Guantanamo, penjara Guantanamo itu. Penjara Guantanamo itu negara yang isinya kelompok radikal, jangan itu. Isinya itu kelompok isi macam-macam. Terus ada pendeta Yahudi, ada ini, ada macam-macam. Pertama kali yang diajarkan adalah memahami Anda itu apa. Makanya bayangkan ironisnya, saya hidup di negara Muslim terbesar di dunia, keluarga besar tapi saya belajar Islam dia. Saya memahami mereka mau buat itu artinya apa ya? Seperti itu, ini dipelajari. Kalau di sini dipelajari, semua orang juga macam-macam. Itu dipelajari untuk memahami mengapa ya seperti itu, mengapa spiritualnya seperti itu. Penting sekali. Nah, perdamaian positif itu mempelajari perbedaan ini maknanya apa. Misalnya, ya, mengapa orang Bali ketika melakukan ritual-ritual adat dengan musik seperti ini, itu juga diajari. Jadi hal-hal semacam ini untuk memahami apa sih perbedaan etnis, budaya, agama itu sehingga kita paham mengapa mereka harus melakukan ini dan itu. Ya, jadi ini sangat penting. Lanjut. Nah, Ibu Bapak, mengapa indeks global perdamaian itu penting? Sekali lagi, Jakarta mau menuju kota global. Kota global itu syaratnya satu, harus damai. Nggak ada kota global ranking tinggi di dunia itu yang konflik terus. Makanya Bapak Ibu, saya langsung yakin waktu kemarin rame-rame Jakarta tidak akan pernah daulat militer. Bisa dijamin Bapak Ibu? Harus dijamin, tidak boleh daulat militer. Begitu daulat militer turun derajat itu. Karena apa? Darurat militer itu menunjukkan bahwa satu daerah ini tidak aman. Dia tidak bisa dijamin oleh pemerintah sipil. Kebayang nggak? Pak Pramono jajarannya, apalagi kita sudah keluar dari sebenarnya itu maksudnya tidak akan ada darurat militer. Kenapa pemerintah masih kuat? Pertahanan dan pemerintah. Ayo bahas dengan Universitas Pertahanan ya Pak. Saya termasuk yang tidak ada. Lihat Bapak dan Ibu di sana rankingnya Indonesia lumayan lah ya. Berapa ya? Kita ranking 48. Tetapi memang sedikit lagi masuk warning kita. Ya. Memang kita punya masalah. Kita masih ada ini nggak sih? Konflik nggak sih? Masih ada militerisme nggak sih? Ada satu wilayah kita, saudara kita di Papua masih ada konflik bersenjata. Tapi nilai jelek banget. Penembak ada usaha dislokasi pasukan TNI, Polri, apa. Padahal saya ke Papua juga ada wilayahnya gitu. Sekarang type orang, ya. Aman. Tapi kan branding medianya kan hati-hati ya Pak. Nah itu ya. Jadi jangan penting sekali untuk menjamin bahwa kita semua akan bisa. Kalau menjadi sesuatu kita bisa antisipasi itu ya Bapak Ibu ya. Seperti kemarin itu Bapak Ibu lihat ya, kita cukup trauma dengan perang terjadi dataran miring banget. Jadi Bapak dan Ibu saya kebetulan menangani anak-anak waktu itu yang 500 anak waktu bawah seminggu. Di miring kemarin itu juga miring itu anak-anak itu. Ya, tetapi luar biasa kita terus antisipasi supaya apa? Tidak bisa, ya, itu tidak bisa dikerahkan mereka. Kita harus lawan mereka, ya. Harus lawan orang-orang yang ingin menghancurkan. Kan harus dari kita sendiri. Lanjut. Nah, Ibu Bapak, sayangnya Jakarta juga dicatat sebagai daerah yang paling rawan konflik pil. Tapi lewat dong, aman dong. Tepuk tangan sekali lagi buat Jakarta ya. Jakarta aman kan? Konflik nggak ada konflik kan? Padahal diprediksi, ya, diprediksi. Ini respon polnya hebat. Respon polnya hebat karena kerja keras memastikan. Nah, lanjut. Nah ini yang Ibu Bapak lihat ya. Jadi potensi konflik saat ini memang di media sosial banyak. Indonesia terkenal, ya. Kita digital etiknya rendah. Etika digitalnya di media sosial rendah. Kita terkenal the most dancing countries in the world. Gampangnya netizen terjahat di dunia. Masuk Bapak Ibu enggak? Hati-hati ya. Makanya hati-hati. Ibu Bapak nih, ada ibu yang mereka saya harus ngapain? Ya, Ibu Bapak bisa bayangkan saya nggak punya medsos. Tetapi kan tidak jaminan saya juga nggak ada di medsos. Kayak gini ini kan bahaya sebenarnya. Ya. Karena apa? Yang kita bicarakan konteks yang ini berbeda. Tetapi orang ketika memasukkan itu harus hati-hati. Ya. Kan harus hati-hati. Ingat
jejak digital tak akan pernah. Makanya saya ditanya, kenapa kita nggak mau punya medsos? Bapak Ibu, bagaimana kita curhat sekarang di media? Ya. Makanya nilai keluarganya jadi penting ya. Itu kita terkenal. Netizen terjahat di dunia. Itu catat global loh. Ya. Nah, jadi banyak sekali paradoks. Jakarta mau smart city, di sini semua bisa akses internet. Semakin mudah, tapi Bapak dan Ibu jangan pernah lupa bahwa yang menjadi korban kekerasan di era digital, di dunia digital, sebagian besar juga orang-orang anak-anak Jakarta. Banyak sekali yang terlibat judi online, seks bebas online, ya, pornografi online. Itu Jakarta juga. Jadi kelihatannya itu besar, ya, Bapak Ibu. Makanya harus hati-hati, ya, anak-anak kita juga. Hati-hati sekali lagi, Nepal adalah pelajaran hidup yang harus kita hidup. Itu anak-anak. Lanjut. Nah, ini ya, sekali lagi setelah kita bergerak dan dari survei juga, ya, begitu. Lanjut. Nah, ini makanya saya menawarkan kepada Ibu, ketahanan masyarakat itu penting. Ketahanan masyarakat apa sih? Kemampuan masyarakat untuk menjaga kualitas sosial, kemampuan untuk menjaga kekuatan ibu bapak ini ya, seperti ini ya. Jadi meskipun krisis kita memiliki kekuatan. Lanjut. Nah, diajak para kita semua untuk identifikasi ada apa sih, kerentanan apa terkait dengan ketidakrukunan, potensi konflik di sekitar kita. Nah, kemudian diselesaikan juga oleh masyarakat kita sendiri. Mengapa itu penting? Karena ternyata kuncinya itu keluarga dan komunitas. Bapak, coba Bapak Ibu bisa bayangkan anak-anak kemarin direkrut semua untuk dibunuh dan negara. Masih pertanyaan mendasar, Bapak Ibunya mana ya? Ibunya nggak nyari itu, anaknya. Ya kan? Sekarang kan udah nangis semua, ya kan? Kemana? Jadi bayangkan kalau ibu semua dari situ, Desa-Wisma memastikan semua keluarga duduk manis di rumah, ya kan? Hati-hati. Jadi hal yang sederhana Bapak dan Ibu, memastikan anggota keluarga kita tidak terlibat dengan itu. Nggak usah politik yang tinggi-tinggi. Kekuatan keluarga yang melanggar kan? Besi. Identitas kalau konflik jangan. Jadi jangan malah kayak ada seorang ibu yang viral berdoa, semoga anakku menang tawuran. Jangan itu Bapak Ibu. Shock betul gitu. Ya, saya sedang meneliti tawuran. Itu hal kayak gitu. Ya. Jadi ini hati-hati. Jadi Bapak Ibu, ketika hal-hal buruk itu diupload sama Bapak Ibu di internet, itu kan dibaca seluruh dunia. Makanya algoritma, namanya algoritma ya. Oh, orang Jakarta itu suka begini. Itu tahunya dari situ. Gak sadar kan uploadan Ibu, Bapak yang tadinya maksudnya hanya untuk nyindir tetangga sebelah. Itu dibaca sampai jendela sana. Dibaca, memang bisa. Bonus ya. Itu lanjut. Nah ini ya, lanjut saja, lanjut. Saya ingin memastikan bahwa ketika ibu bapak nanti saya yakin kembali di wilayah masing-masing, di keluarga masing-masing, yang penting adalah ketika mendeteksi potensi konflik dan intoleransi, itu harus kita mulai dari anak-anak cucu kita sendiri. Saya belajar dari praktek yang sangat apa ya, real. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Muslim Kristen kemudian disuruh berantem anti Muslim, saya kan bingung. Ini gimana kalau nggak bisa kayak seperti ini? Itu ada, makanya bisa jadi toleran, kota toleran. Pertama, karena seperti biasa. Saya juga biasa teman-teman saya seperti itu. Hidupnya dalam keluarga yang sangat top. Sehingga tidak heran saya melamar perlindungan di Aceh. Bisa diterima? Bisa. Sama di mereka semua bisa. Sangat biasa. Memang harus dibiasakan dalam hanya ini yang paling efektif. Makanya kepada itu bisa lihat ya, semakin berat saat ini untuk pendidikan anak-anak kita kan. Sekarang makin dihilangin tuh bagian yang kayak gitu. Sekarang anak pakai pramuka itu, tapi seragam pramuka tapi belajar matematika, fisika gitu. Kalau kita dulu zaman kita pramuka semua keluar, nggak ada di dalam kelas kan. Pramuka ya gampang menjelaskan tentang gotong royong itu gimana sih. Makanya lihat sih waktu pramuka, tidak ada satupun lomba di pramuka yang individu, ingat kan? Semuanya lombanya berregu. Makanya masih ingat kan? Regunya apa? Yang mana regu? Namanya regu. Karena apa? Karena yang paling justru bersamaan waktu di pramuka keterampilan apa yang baik minat? Apa ya? Talian itu apa? Bikin pandu. Kenapa harus ada pandu? Untuk menolong. Sederhana sekali. Kenapa harus ada pandu? Karena pandu itu bisa menolong teman kita yang jatuh. Karena menangnya sampai finish dengan berbagai macam rintangan itu adalah seluruh kelompok harus bareng-bareng sampai sana. Kalau nggak pakai pandu, gimana cara bawa temannya yang ternyata jatuh, apa kakinya luka? Dia kan akan menghambat teman-temannya. Nah supaya nggak menghambat, makanya semua bikin tali, angkat sampai itu yang menang. Jadi bukan yang menang sendiri, semua teman-temannya pada jatuh, ketularan punya nggak ada ini. Bersama-sama mereka bisa menyelesaikan. Jadi karena keberagaman itu sudah
sederhana diajarkan pada waktu pramuka ya, itu praktek. Makanya Pancasila itu sangat mudah dipraktekkan. Nah, ini yang saat ini mudah-mudahan dari concern kita lanjut. Nah ini ya untuk meminimalkan konflik, bisa dibayangkan Ibu Bapak bagaimana cara meminimalisir konflik dan terus bergulir di media sosial. Makanya Ibu Bapak dengan pemerintahnya sampai kewalahan kan, take down ini dimarahin sama UMKM, ya kan? TikTok nanti dulu juga. Makanya Ibu Bapak sekali jangan ragu dengan gerakan-gerakan anti konflik, kegiatan ya cinta damai. Kalau nggak kita ya siapa, gitu ya? Ya harus follow. Jadi jangan Ibu Bapak jangan mau dimanfaatkan orang-orang yang membuat konten supaya ini ramai orang benci. Yang makanya saya nggak tertarik di media sosial, saya nggak tergoda. Karena apa? Begitu kita tergoda orang ini ngomong apa sih? Itu yang membuat mereka itu survive. Karena mereka menciptakan konflik supaya kontennya itu banyak yang nonton. Bapak Ibu kan dan satu klik Bapak dan Ibu itu ratusan juta ya. Jadi mereka yang buat konten yang ditonton orang banyak itu kan ada orang yang hidup dari itu. Ya. Makanya apa namanya di Indonesia itu salah satu mata pencahariannya seperti ini. Dan kita ada buzzer. Hati-hati, jangan sampai kita bilang. Lanjut. Iya, Mas Pandey, Bapak dan Ibu, saya sangat yakin Bapak dan Ibu juga mungkin di FKUB, FKDF itu juga kuat sekali koordinasi dengan aparat wilayah. Ya, Jakarta ini pernah mengalami terburuk ya indeks demokrasinya jatuh karena kita konflik ya, sudah banyak demo. Lanjut yang ya ini yang terakhir ya. Jadi Bapak ini peran yang bisa Bapak Ibu lakukan. Sederhana sekali. Mulai dari kalau saya ingin mengajak Bapak dan Ibu dari literasi digital ya, supaya Bapak dan Ibu mudah mengenali dan tidak mudah menjadi korban hate speech dan misinformasi. Jadi pada prinsipnya tidak ada satupun berita yang baik, tetapi inginnya membuat kita konflik. Bisa Bapak dan Ibu ya? Bisa ya? Mudah-mudahan amat terus Jakarta menuju kota baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Perbedaan ini dan sudah diantisipasi. Contohnya, kita sejak dulu punya DPR, MPR, kan itu perwakilan partai. Diakui kan Bapak dan Ibu bahwa perwakilan partai itu belum tentu seluruh masyarakat Indonesia terwakili kan. Makanya kita punya DPD. Jadi kita dua kamar istilahnya. Itu kan ada DPD-nya untuk mengakomodasi orang-orang yang berbeda di DPD. Dulu bahkan ada utusan golongan. Jadi itu memastikan bahwa semua representasi apapun itu ada. Karena apa? Kadangkala karena perbedaan-perbedaan ini minoritas nggak dapat tempat gitu ya. Makanya hati-hati dengan kepala daerah, ya kan? Putra daerah segala kayak gitu. Jadi karena dia dari sini, nah atau misalnya ketika pimpinannya orang ini kemudian semua diganti menjadi orang-orang suku tertentu, nah, itu yang bahaya Pak. Politik identitas itu begitu. Jadi perbedaan itu tidak bermakna berbahaya ketika kita membuat kita kekayaan tadi, keberagaman kita yakin ya kita paham kita memang beda. Tetapi berbahaya ketika karena Anda A dan saya B, Anda berbeda dengan saya, itu sangat berbahaya. Ya, membuat kita mengeksklud orang lain, itu sangat berbahaya. Ya, jadi itu yang memang harus kita hindarkan. Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat ya tadi supaya kata dan perbuatan sama. Hanya satu Pak caranya. Contohnya dari diri kita sendiri. Kita akan mengubah pimpinan tertinggi ini tidak akan mudah Pak. Tetapi kalau kita bisa menunjukkan kita tidak mudah digalang oleh kelompok apapun, kita akan melawannya bersama-sama. Saat ini Bapak dan Ibu, siapapun kelompok elit ini yang berkuasa, mereka menggunakan rakyat untuk diadu. Tadi ada satu indeks lagi Pak, namanya indeks kerampuhan negara. Dan Indonesia sudah dikenal di dunia bahwa fragmentasi elitnya adalah yang terburuk di dunia. Karena apa? Elitnya suka bertikai. Makanya mari mulai kita dari sekarang, kita mulai dari diri kita sendiri. Biar saja Pak, elitnya bertikai, tetapi kita jangan pernah bertikai. Itu yang membuat masyarakat itu terprovokasi kan Pak. Elitnya yang bertikai, biar aja. Padahal tadi, siapa tadi? Bapak tadi yang ada yang menyampaikan. Elitnya sudah nyanyi-nyanyi bareng, masyarakatnya tetap berantem. Itu Pak. Jadi mulailah dengan diri kita sendiri saja Bapak dan Ibu. Saya tidak ingin mengajak Bapak dan Ibu bagaimana kemudian kami di lembaga saja, kita juga penting Pak. Kita mengajak semua mulai dari keluarga kita sendiri. Supaya apa? Keluarga kita tidak mudah terprovokasi dengan kita kuatkan lagi keluarga. Gak usah ngomong politik di rumah Pak. Makan malam, berdoa bersama, sholat bareng, ke gereja bareng, berdoa bersama. Hal-hal yang sederhana itu sudah hilang sekarang di ruang-ruang keluarga, ruang-ruang privacy. Itu berbicara soal politik Pak. Untuk apa? Makanya menguatkan kembali, ini adalah inti dari kohesi sosial. Sepertinya gampang Pak, faktanya tidak.
Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Bapak dan Ibu mulai saja cek nanti sampai di rumah Bapak dan Ibu medsosnya Bapak Ibu buka apa? Buka mau politik terus, mau cek terus apa yang terjadi di Indonesia. Mulailah menyapa anak, istri, cucu. Ngapain, ya kan? Perhatikan mereka supaya mereka tidak mudah digalang orang yang ingin menghancurkan negara ini. Itu sudah kita buktikan Pak dalam berbagai macam penelitian. Ternyata mereka yang mudah digalang adalah orang yang tidak pernah, orang yang tidak dekat dengan keluarga. Mau ngobrol nggak bisa, tapi gampang banget. Dan itu adalah kerentanan Indonesia, mudah digalang. Itu Pak. Saya sangat yakin seperti yang digambarkan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang hebat, orang yang sangat memahami keberagaman untuk masyarakat dan harmoni. Itu kita jaga sampai di rumah, sampai unit terkecil kita. Bayangkan Pak, Bapak dan Ibu akan punya jadi agen-agen di rumah sendiri. Mulai saja Pak dari kita sendiri. Saya mencoba seperti itu Pak. Saya tidak pernah muluk-muluk. Memulai dari keluarga saya, keluarga kita, masyarakat kita, teman-teman kita semuanya, supaya sepakat, nggak usah ngurusin politik, urusin supaya apa yang bisa kita lakukan, hal kecil yang merupakan dampak besar buat negara kita. Terima kasih. Baik, cukup ya. Baik teman-teman. Selamat siang Bapak Ibu semua. Mungkin karena udah waktunya makan siang ya sebentar aja. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Diki Budi Ramadan atau biasa dikenal Diki Sumarno. Saya adalah staf khusus Gubernur bidang pemuda dan olahraga. Kali ini berkesempatan untuk menyampaikan materi tentang peningkatan peran forum pembauran dalam masyarakat multikultural di Jakarta. Next. Mungkin Bapak dan Ibu lebih paham dibandingkan saya, tapi yang jelas ada satu kesepakatan bersama bahwa Jakarta adalah kota dengan dinamika multikultural tertinggi di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, hampir semua suku bangsa itu ada di Jakarta. Jadi kota ini adalah miniaturnya Indonesia lah. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana Bhinneka Tunggal Ika terjadi, maka kita bisa melihat Jakarta. Dan disinilah fungsi keberadaan dari forum pembauran di Jakarta ini menjadi sangat amat penting, khususnya bagi Pemprov Jakarta, karena fungsinya bukan hanya untuk menjaga harmoni di ibu kota, tapi juga memberi contoh bagi daerah-daerah lain. Selanjutnya, ini akan saya sampaikan beberapa pemaparan tentang sudut pandang atau pola pikir dari Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung dan Wakil Gubernurnya Pak Rano Karno. Bagaimana beliau memiliki visi yaitu Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan mensejahterakan seluruh warganya. Dengan misinya ada 5 misi besar. Yang pertama adalah mewujudkan masyarakat megapolitan yang berdaya dan sejahtera, mewujudkan pusat ekonomi inovatif, mewujudkan manajemen kota modern yang akuntabel dan responsif, mewujudkan peluang kota layak huni, dan yang terakhir mewujudkan konektivitas dan sinergi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya, ini ada 40 program Quick Wins sebetulnya. Bagaimana tujuan dalam visi misi Pak Pramono Anung dalam 40 Quick Wins ini, salah satunya adalah memberikan dampak langsung yang dirasakan masyarakat dalam waktu cepat, khususnya 100 hari pertama kemarin. Selanjutnya adalah meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta, terutama di aspek pendidikan, kesejahteraan, transportasi, dan layanan publik. Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah-masalah mendesak seperti mungkin pernah dengar juga mengenai ijazah tertahan, transportasi umum, hunian, inflasi pangan, dan akses pelayanan dasar. Lalu yang terakhir, bagaimana memperkuat pelayanan publik agar lebih responsif dan inklusif, seperti memperbaiki sistem data, memperluas akses layanan. Jadi ini bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian yang ada di slide mengenai 40 program Quick Wins dari Pak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Selanjutnya, ya, forum kebaruan dan kebangsaan ini, bagaimana kita melihat Jakarta sebagai sebuah melting pot budaya, suku, agama, dan gaya hidup, yang dimana juga terjadi mobilitas penduduk tinggi, sehingga membuat pendatang dari berbagai daerah itu datang untuk bekerja, sekolah, dan mencari kehidupan baru. Jadi Jakarta seperti kolam harapan yang baru, menjadi oase bagi masyarakat di seluruh Indonesia dan datang ke Jakarta. Tapi hal ini juga menimbulkan potensi-potensi seperti salah satunya adalah potensi gesekan sosial seperti isu sara, intoleransi, kesenjangan sosial, dan inilah diharapkannya Pemprov sangat berharap bahwa forum pembaruan kebangsaan ini dibutuhkan sebagai sarana dialog, integrasi sosial, dan penguatan identitas kebangsaan di tengah keberagaman kota Jakarta. Selanjutnya, ini harapan terbaik yang disampaikan oleh Pemprov, khususnya Pak Gub dan Pak Wagub, bahwa bagaimana forum ini menjadi wadah partisipasi warga untuk menjembatani komunikasi antar etnis, budaya, dan agama di tingkat dari paling kecil, kelurahan, kecamatan, hingga kota. Bagaimana membentuk karakter khas Jakarta, forum yang tidak hanya mengelola keberagaman lokal, tapi juga membuat keberagaman nasional yang terkonsentrasi di satu kota. Dan fungsi utama di Jakarta jelas adalah bahwa menjaga harmoni sosial di tengah dinamika urban yang sangat-sangat cepat. Selanjutnya, dan tujuan utamanya yaitu yang pertama membangun kesadaran bersama bahwa Jakarta adalah rumah bagi semua orang, seperti yang selalu disampaikan oleh Pak Gub dan Pak Wagub, bahwa Jakarta ini terbuka oleh siapapun.
Contohnya ketika kemarin setelah lebaran kita tidak ada razia KTP untuk para pendatang, jadi memang kita adalah rumah bagi siapapun tanpa membedakan asal usul. Yang kedua adalah kita mendorong terciptanya ruang sosial yang inklusif dan harmonis di tengah kepadatan serta kompleksitas kota. Lalu menjadi mitra pemerintah DKI dalam menjaga ketertiban, keamanan dan integrasi sosial. Dan yang terakhir menjadi role model kerukunan multikultural bagi kota lain di Indonesia. Ini tujuan utama dari forum ini yang diharapkan oleh Pemprov DKI. Selanjutnya, apa sih peran besar dari forum ini bagi Pemprov? Yang pertama itu menjadi fasilitator, bagaimana menjadi penghubung antara kelompok etnis dan komunitas budaya melalui dialog rutin yang terjadi atau melalui ruang-ruang yang diciptakan oleh Pemprov sendiri ataupun ruang yang diciptakan oleh forum ini sendiri. Selanjutnya adalah menjadi mediator, bagaimana menjadi pihak netral saat terjadi gesekan antara kelompok di lingkungan. Selanjutnya menjadi motivator, bagaimana forum ini menjadi penggerak warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial budaya di Jakarta. Lalu menjadi inisiator, bagaimana forum ini menggagas program khas Jakarta seperti Festival Kuliner Nusantara, Pentas Budaya Betawi, dan akulturasi budaya lain, dan kegiatan lintas agama ataupun lintas suku yang ada di Jakarta. Yang terakhir adalah bagaimana kami berharap forum ini menjadi komunikator, yaitu menjembatani aspirasi warga multikultural ke pemerintah kota atau provinsi. Selanjutnya, ini strategi peningkatan peran yang bisa dilakukan oleh forum ini untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang tadi disampaikan. Yang pertama adalah penguatan kapasitas, bagaimana selalu diciptakan ruang-ruang, bagaimana selalu diberikan pelatihan-pelatihan, bagaimana selalu diberikan program-program yang saling mengikat, mempererat hubungan dan juga memperluas wawasan di antara anggota-anggota di forum ini. Yang kedua adalah kolaborasi dengan stakeholder, khususnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi, bagaimana kita memanfaatkan media sosial, bagaimana kita menggunakan platform untuk menyampaikan pesan-pesan, kampanye, dan hal-hal positif lain agar semua tujuan kita bisa terwujud. Dan yang terakhir adalah program yang konkret. Program ini menjadi tugas Pemprov untuk membantu Bapak dan Ibu sekalian agar semua yang tadi kita inginkan bisa terwujud. Selanjutnya, dampak positif untuk Jakarta. Untuk masyarakat jelas bahwa Jakarta semakin aman, nyaman, dan warga penuh solidaritas antar warga. Yang kedua, bagi pemerintah terbantu dalam mencegah konflik sosial dan menjaga stabilitas kota. Bagi bangsa Indonesia, jelas Jakarta tampil sebagai contoh nyata bahwa keberagaman adalah kekuatan. Yang keempat, citra Jakarta menjadi lebih baik, dikenal sebagai kota global yang toleran, inklusif, dan multikultural. Selanjutnya, ya ini mungkin terakhir bahwa Jakarta adalah miniatur Indonesia. Keberagaman yang ada di Jakarta adalah kekayaan yang harus dijaga. Forum Pembauran hadir sebagai garda ke depan untuk merawat persatuan di tengah perbedaan. Ini adalah pesan dari Pemprov bahwa mari kita tingkatkan perannya agar Jakarta selalu menjadi kota yang harmonis, inklusif, dan menjadi teladan bagi seluruh Indonesia. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Jika ada pertanyaan mari kita diskusi sama-sama. Baik,